Well then, time flies like an arrow. 30 minutes just passing from 9 o'clock dan masih bareng sama kita berdua di sini. Di Bincang Sehat ada Dr. Pascanus Lamsihar, PT SPN. Beliau dokter spesialis neurologi dan juga atau spesialis saraf lah di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Oke dokter, kita langsung ke poin yang berikutnya nih dok ya. Dan mudah-mudahan sahabat Borneo nanti masih tetap antusias buat mendengarkan. Maybe on the next talk show kita bakal buka lah line interaktifnya. Banyak karena mungkin sahabat Borneo masih ada yang sedikit-sedikit banyak sih yang pengen ditanyain gitu kan dok. Cuman untuk sementara ini kita nggak buka dulu line interaktifnya dok. Nah kalau tadi kita udah sampai ke perbedaan kejang demam dan juga kejang epilepsi. Sekarang yang menyebabkan dok, faktor penyebab seseorang bisa menderita epilepsi. Iya, silakan dok. Oke, terima kasih. Ya, jadi kita kaitkan dengan definisi tadi ya, bahwa epilepsi itu terjadi karena penyakit otak ya, gangguan struktur dan fungsi. Berarti segala macam penyakit atau kondisi yang bisa menyebabkan gangguan struktur dan fungsi itu bisa menyebabkan epilepsi. Sebenarnya secara umum penyebab epilepsi ini bisa secara intrakranial atau di dalam otak itu sendiri, penyakit di dalam kepala itu sendiri, atau di luar yang mempengaruhi secara tidak langsung. Bisa. Ya, dari luar itu seringnya dia mempengaruhi metabolisme otaknya itu. Jadi kayaknya epilepsi kebanyakan dari otak dok ya? Banyakan dari otak. Nah, yang beberapa penyebab ya yang sering mungkin pertama stroke juga sering. Ini pada dewasa ya, karena kan stroke jelas ya itu terjadi hambatan aliran darah ke otak. Sehingga otak mengalami gangguan kerusakan. Terjadilah gangguan struktural di otak. Oke. Terus kondisi yang sangat sering itu kencing manis dan darah tinggi. Walaupun itu bukan penyebab di otak, tapi pada pada seseorang ya dengan kencing manis dan darah tinggi yang berlangsung kronis, itu walaupun belum ada gejala nih, jika kita lakukan pemeriksaan imaging di CT scan atau MRI, sering kita temukan ada lesi-lesi kecil, penyumbatan kecil di otak. Dengan gambaran seperti hitam gitu ya, kecil. Walaupun belum bergejala, tapi itu nanti beresiko di kemudian hari. Karena sudah ada mulai terjadi. Iya, itu juga sering. Kemudian infeksi jelas ya Pak ya. Infeksi di otak, meningitis, meningoencephalitis. Dan yang berikutnya trauma. Itu 25% epilepsi itu terjadi karena trauma otak. Cedera otak. Cedera. Jadi mungkin ada perdarahan atau mungkin lain sebagainya yang menyebabkan gangguan di otak. Kemudian ada lagi yang penyakit langka, autoimun namanya. Autoimun ya. Autoimun ini mungkin sedikit jelaskan bahwa ini sebenarnya kita ini kan secara normal ada antibodi, ada imun ya. Fungsinya untuk melindungi tubuh, menyerang sel-sel yang jahat, virus, bakteri atau yang lain sebagainya. Nah, tapi ini imun kita agak error sedikit, Pak. Jadi dia tidak bisa membedakan ini sebenarnya sel jahat atau sel yang berbahaya atau bukan. Justru dia akhirnya menyerang sel otak itu sendiri. Akhirnya terjadilah kerusakan otak. Ini penyakitnya itu multiple sclerosis ya. Kemudian metabolik jelas yang tadi saya bilang, gangguan elektrolit semua pada akhirnya akan mengganggu metabolisme otak. Jika berlangsung terus-menerus jangka panjang akan menyebabkan gangguan metabolisme dan kerusakan otak itu sendiri ya. Kemudian yang berikutnya juga tumor, jelas. Karena tumor otak kan struktur otak terganggu di situ ya. Itu juga menyebabkan epilepsi. Yang terakhir idiopatik. Nah, idiopatik ini dengan pemeriksaan standar saat ini mungkin tidak diketemukan penyebabnya. Tapi kalau secara molekuler kita tahu bahwa penyebab kejang itu karena aktivitas listrik yang berlebihan itu. Aktivitas listrik? Iya, di otak. Biasanya penyebabnya karena ketidakseimbangan ion-ion di otak. Kalau secara molekuler, mungkin kalau pemeriksaan tidak kelihatan. Nah, idiopatik. Nah, tapi ya itu tadi kita sebut idiopatik ada gejala, tapi saat dilakukan pemeriksaan kok tidak ketemu sampai sekarang. Tapi gejala jelas itu epilepsi, karena kita mendiagnosis epilepsi itu bukan dengan penunjang klinis. Jadi walaupun penunjangnya tidak temukan, tapi klinis jelas karena epilepsi, tetap kita bisa pastikan itu epilepsi. Jadi klinis ya dok? Iya. Dan terakhir idiopatik itu genetik tadi yang saya bilang. Bisa. Pada akhirnya kalau dari Amerika kan sudah ketemu ya. Kalau kita kan masih belum ketemu. Hebat karena belum periksa genetik ya. Ya. Mungkin kedepannya Indonesia bisa juga kan. Iya. Tahu-tahu dari dokter Pasca aja nih mulainya. Bisa kan dok? Bisa. Asal dananya Pak.
Jadi tadi penyebab-penyebab seseorang bisa menderita epilepsi ini, Dok. Kalau misalnya ada orang yang kena katakan epilepsi ya. Ini hampir entah kejang ataupun itu namanya epilepsi. Kadang kalau yang mungkin kita yang kurang pengetahuannya, ada yang suka nih misalnya mulutnya diganjel pakai sendok atau pakai kain baju atau apa gitu kan, Dok. Nah, untuk penanganan sama pengobatan epilepsi ini gimana nih, Dok? Oke, ya ini versi penting, Dokter ya, Pasca ini nih. penting sekali ya untuk masyarakat ya. Penanganan epilepsi. Sebenarnya bukan penanganan epilepsi, penanganan kejang. Oh, penanganan Pokoknya kejang. semua kejang ya. Oke. Nah, yang pertama, jika menemukan pasien kejang, jangan panik ya, jangan cemas, jangan takut. Jangan mindset, wah nanti saya kena liurnya ketularan. Iya tuh, Dok, itu tuh yang sering beredar tuh. Atau mungkin dia, ini kerasukan nih, nanti saya kerasukan roh-rohnya. Kesambat. Jangan takut ya. Nah, kemudian setelah itu, pastikan jalan nafasnya baik. Dengan cara apa? Posisikan pasiennya. Oh, oke. Miring ya, kiri atau kanan. Oh, miring kiri. Nah, karena kalau terlentang pada pasien tidak sadar, ini terutama kejang yang tidak sadar ya Pak ya. Oke. Kalau sadar kan bisa langsung dibawa ya. Tidak sadar, karena kalau terlentang lidah akan jatuh ke belakang dan menutup jalan napas. Oh. Iya, jadi sehingga akan memperburuk kondisi. Ya, miringkan, kemudian pastikan lingkungannya aman. Jangan misalnya di tengah jalan kejang dibiarkan di tengah jalan. Ya, jadi tepikan. Terus kalau jika di tepi sungai atau di api, ya harus dijauhkan dari itu. Ya. Kemudian pastikan juga barang-barang yang melekat itu kondisinya aman. Mungkin misalnya terlalu ketat nih pakaiannya supaya dia bernapas lebih enak, atau ikat pinggang terlalu ini ya sempit dilepaskan semua. Kalau susah digunting saja ya. Nah, kemudian jangan pernah memasukkan apapun ke dalam mulut pasien ya. Ini nih sahabat Borneo, hati-hati kalau mentang-mentang orang lagi kejang langsung aja takutnya udah ganjel pakai sendok gitu, ganjel sumpal pakai baju. Betul, gitu kan. Justru diganjel sendok itu beresiko sekali ya. Jika giginya lepas ya, itu nanti akan jatuh ke belakang, masuk ke saluran nafas. Ya, Dok. Henti nafas bisa pasiennya. Oke. Ada juga orang mungkin keluarga yang karena panik dia masukin tangannya. Mungkin karena anaknya kan. Itu juga jangan ya, kasih bahaya ya, nanti tangannya bisa terluka. Ya. Kemudian ada juga yang kasih minum katanya kan. Mau kasih minum padahal kondisi tidak sadar. Justru kalau kondisi tidak sadar jangan berikan makanan ataupun minuman. Karena saluran saat kita memasukkan itu ada dua saluran ya, saluran napas dan saluran makanan. Nah, pada saat tidak sadar tidak bisa membedakan, jadi akhirnya bisa masuk ke saluran nafas. Oke. Gitu. Berarti posisi penanganannya itu benar-benar si pasien ini lah katakan atau si penderita ini memang harus dalam kondisi yang bebas gitu, dalam artian bebas, enggak tadi dokter bilang ya kan. Dok, tapi kadang-kadang kalau misalnya ini Adam nggak tahu benar apa enggak nih ya. Cuman katanya kalau orang kena epilepsi di dalam air bisa lewat. Maksudnya iya. Oh iyalah. Iya, di kan? dalam air. Iya, misalnya dia ngalamin karena kan ada beberapa kasus ya. Waktu saya pernah di daerah sana, di daerah Bengkayang tuh, ada orang tiba-tiba dia kejang di dalam air. Iya. Tapi penyebabnya bukan karena kejangnya ya. Jadi kejang itu kan nggak sadar dia ya Pak ya, karena airnya itu masuk, akhirnya masuk ke parunya, akhirnya dia sesak. Jadi kemungkinan lewatnya ya karena gagal napas ya, henti napas. Karena masuk air cairan. Nah mungkin saya lanjutkan sedikit. Jangan takut karena sebagian besar kejang itu berhenti kurang dari 5 menit. 5 menit? Kurang dari 5 menit. 5 menit. Nah, jadi jika kejang sudah berhenti langsung dibawa. Tapi ada sebagian kecil kejang bisa berlangsung lebih dari 5 menit. Jika berlangsung lebih dari 5 menit atau kejang kesannya berulang terus-menerus, langsung dibawa tanpa ditunggu berhenti. Karena tadi yang saya bilang, otak hanya mampu bertahan 4 menit. Kejang terjadi hipoksia, kurang oksigen. Lebih dari 5 menit akan terjadi kerusakan otak yang permanen. Jadi ya itu. Tapi untungnya kejang itu sebagian besar kurang dari 5 menit. Untungnya ya Dok. Berita baiknya. Kurang dari 5 menit. Kurang dari 5 menit. Iya. Jadi rata-rata pokoknya kita bisa ngambil itu kalau kejang itu 5 menit, 4 menit itu Dok ya. Terus juga sahabat Bunda juga harus paham juga. Setelah kejang juga harus konsultasi
jangan dibiarkan karena sering berkali-kali kejang, karena setelah kejang kan kebanyakan pasien normal kembali, sadar kembali seperti biasa. Dipikir aman, nggak perlu konsultasi, nanti kejang lagi, habis kejang normal lagi, bagus lagi, dibiarkan seperti itu. Nanti sampai ada kondisi namanya status kejang, status epileptikus, kejang berlangsung tadi lama tidak berhenti-henti, bahkan bisa sampai 30 menit. Nah ini bisa sangat berbahaya. Jadi pokoknya Sobat Borneo, garis besar dari penanganan atau pengobatan. Tadi udah sampai ke pengobatan belum dok kita ngomong? Oh iya belum. Belum dok ya, baru penanganan dok ya. Betul. Nah. Jadi penanganannya adalah nggak usah panik, yang pertama ya kan dok. Terus juga posisi si penderita bisa miring ke kiri, miring ke kanan gitu kan. Terus juga tempat sekitar juga harus yang safe, dan kalau misalnya ada benda-benda atau baju-baju yang dipakai yang terlalu sempit, ya intinya dia harus bisa dapat udara yang lebih banyak dan bagus sirkulasinya. Oke, dan gimana jangan dok? masukkan apapun ya. Oh iya, jangan masukkan apapun. Ingat ya, sahabat Borneo. Oke dok, terus yang tadi kita pengobatannya dok, gimana dok? Ya berita baiknya sampai saat ini pengobatan epilepsi ini berkembang terus menerus ya Pak ya. Semakin baik pengobatannya dan efek samping semakin kecil. Tapi sayangnya tidak semua obat ini ada di Indonesia atau mungkin ditanggung ya. Iya. Itu. Nah, jadi untuk pengobatan epilepsi ya, untuk perlu diketahui bahwa kepada sahabat Borneo bahwa epilepsi itu bisa terkontrol dengan obat ya. Dengan obat. Target kita itu pengobatan epilepsi itu 3 tahun bebas kejang. 3 tahun bebas kejang. Bukan 3 tahun minum obat ya Pak ya. Beda. Orang ada minum 3 tahun tapi masih kejang-kejang terus, ya itu belum bisa bebas ya. Jadi diperlukan kedisiplinan minum obat. Karena seringnya tidak disiplin minum obat. Harusnya 3 kali sehari, minum 1 kali sehari, 2 kali sehari karena sudah tidak kejang. Akhirnya kejang lagi. Kalau kejang lagi ngulang dari awal lagi Pak. Misalnya dia sudah 2 tahun bebas kejang. Kejang lagi nih. Ngulang dari nol lagi 3 tahun ke depan. Berarti hampir sama kayak pengobatan TBC ya waktu itu kalau nggak salah, yang harus dia setiap ya, hari minum ya kan. Betul nanti sekali. tiba-tiba enggak sekali udah ulang lagi. Betul sekali. Jadi 3 tahun bebas kejang. Jika berhasil tercapai target itu, kita pertimbangkan penurunan dosis obat. 25% setiap bulan sampai benar-benar stop. Walaupun sebenarnya setelah 3 tahun bebas kejang perlu sih dilakukan pemeriksaan rekam otak ya. Encefalografi ya, itu untuk melihat aktivitas listrik di otak. Tapi berdasarkan update dari penelitian terbaru ya, jurnal terbaru, itu tidak selalu diwajibkan. Walaupun hasil EEG nanti ada sedikit cetusan listrik, kita bukan berarti menghentikan kita untuk menurunkan dosis obat. Yang penting secara klinis 3 tahun dia bebas kejang, kita sudah bisa menurunkan dosis obat. Menurunkan dosis ya? 25% tiap bulan, sampai stop benar-benar. Siap. Kejang ya, catatannya kejang ya dok ya? Bukan obat. Bebas kejang 3 tahun. Kejang selama 3 tahun. Nah. Kalau anak 2 tahun ya Pak ya? Beda lagi. Ada beda? Beda. Jadi buat yang 3 tahun itu ya buat yang dewasa. Yang buat anak-anak itu 2 tahun. 2 tahun. Ini kalau untuk cegah epilepsi gimana dok? Biar kita tuh enggak, ya pencegahannya lah. Ya untuk epilepsi sendiri ya mungkin ya tetap juga keterkaitan dengan tadi ya etiologinya ya. Mungkin sebenarnya pencegahan itu ada primer dan sekunder ya Pak ya. Primer itu pada kita yang orang normal yang belum mengalami epilepsi. Sekunder yang sudah mengalami epilepsi. Tapi supaya tidak kejangnya kambuh kembali. Nah pada primer ini ya mungkin secara umum ya jaga pola hidup sehat ya, olahraga, makan bergizi, kurangi stres, kelelahan ya. Terus juga faktor risiko tadi yang misalnya yang menghambat aliran darah ke otak supaya otak sehat. Jantungnya diperbaiki, check up rutin ya. Kemudian kalau ada darah tinggi, kolesterol, mungkin awal-awal dengan modifikasi makanan, diet. Tapi kalau tidak terkontrol, minum obat rutin ya. Terus yang tadi 25% penyebab epilepsi adalah trauma. Nah, hati-hati berkendara. Harus jangan ugal-ugalan. Terus bekerja juga pakai APD jika di area lingkungan yang berisiko. Ya, kemudian, nah itu untuk yang secara umum primer ya. Untuk yang sekunder yang sudah ada epilepsi sama, tapi ditambah disiplin minum obat. Harus sesuai instruksi dokter. 3 kali ya 3 kali, 2 kali 2 kali. Karena dokter itu memberi obat bukan sembarangan. Obat itu disesuaikan dengan berat badan. Karena ada nilai sesuai berat badan, dosis sesuai berat badan. Kalau tidak sesuai, terlalu under di bawah, ya tidak akan efektif menurunkan kejang. Jadi kadang-kadang
sahabat Borneo ini mungkin kadang sudah berhenti, saya turunkan aja sendiri. Salah. Jadi kita pertahankan supaya tercapai target 3 tahun bebas kejang. Jadi dosis optimal itu harus dipertahankan. Siap. Kemudian yang berikutnya ya jelas faktor pencetus kayak kelelahan, stres dan sebagainya harus dihindari. Dan terakhir untuk yang pasien kejang ada namanya sebenarnya, tapi ini khusus untuk anak dan remaja, diet ketogenik. Ketogenik ya. Jadi makanan, jadi kita agak berbeda, 60% lemak, 30% protein, 10% karbohidrat. Kenapa karbohidrat dikurangi? Karena sumber energi aktivitas listrik di otak itu karbohidrat. Gula. Sehingga semakin banyak kita makan karbohidrat, cetusan listrik semakin tinggi, apalagi sudah ada epilepsi. Akhirnya kejang akan terlangsung terus-menerus. Kalau banyak karbonya, Dok. Iya. Jadi tapi secara penelitian itu dikatakan efektif pada anak dan remaja. Tapi saya sudah menjalankan pada pasien dewasa ternyata lumayan. Ya, apalagi sekarang kan perkembangan update diet ya, diet modern ya. Itu diet modern malah mengurangi karbo ya. Iya, Dok. Nah, saya juga menganjurkan pada pasien-pasien kejang semua baik dewasa, anak-anak kurangi karbo. Iya. Oke. Kalau gitu saya juga saya mengurangi karbo aja sekarang. Oke, baik sahabat Borneo, nanti kita bakal sampai ke closing statement, tapi nanti setelah yang berikut ini kita bakal sama-sama mendengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh Dr. Pascanus Lamsyhar. So, tetap di 89,4 FM Radio Borneo, making life better. Bincang sehat bersama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dan juga Borneo 89,4 FM. Kita sudah sampai di penghujung acaranya, dan sebelum kita mendengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh Dr. Pascanus Lamsyhar PTSPN, kita bakal ngeri satu aja lagi, Dok, pertanyaan. Boleh dijawab dengan singkat. Epilepsi itu bisa disembuhin nggak, Dok? Nah, ini sangat menarik ini ya pertanyaannya ya. Jadi ini kabar baiknya ya, epilepsi itu bisa disembuhkan. Epilepsi bisa disembuhkan? Iya, secara medis kita sebut remisi. Remisi itu tidak ada gejala kejang sama sekali ya, sampai waktu tertentu ya Pak ya. Oke. Nah, dari penelitian ya, data penelitian itu sekitar 50-70% pasien epilepsi itu mengalami remisi atau sembuh. Tapi ini pada pasien epilepsi yang rutin disiplin minum obat dan pasien epilepsi yang mencari pengobatan sejak awal mula gejala itu kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun. Jadi kecepatan pengobatan ini sangat penting. Karena mencegah terjadi kerusakan yang permanen di otak. Jadi kalau misalnya kejang, segeralah dibawa, segera diobatin ya. Nah, karena dari penelitian itu tadi syaratnya mendapat pengobatan kurang dari 1 tahun sejak onset gejala. Dan disiplin minum obat sesuai instruksi dokter. 50-70% mencapai remisi. Jadi syaratnya apa? Kita sebut sembuh. Satu tadi kita target 3 tahun bebas kejang, kita turunkan sampai stop. Itu belum langsung kita bilang sembuh. Tunggu lagi observasi 5 tahun tanpa obat. Waduh. Jika 5 tahun tanpa obat dia tidak ada kejang sama sekali, kita dari neuro berani mengatakan sembuh remisi. Dari 3, terus nanti baru yang untuk lebih make sure-nya lagi 5 tahun itu tanpa obat ya. Iya. Kalau yang 30 yang 3 tahun itu dengan obat kontrol kita turunkan dulu. Dosisnya diturunkan ya. 25%. Setelah habis dosisnya tanpa obat, ikuti lagi 5 tahun ke depan. Siap. Jadi kalau berhasil, berarti sudah kita sebut remisi. Berarti yang beredar di luar bahwa epilepsi tidak bisa disembuhkan itu tidak benar. Jadi gitu sahabat Borneo ya. Yang namanya epilepsi tadi kata Dokter Pasca itu bisa disembuhkan. Nah, yang pasti kita harus mengikuti apa anjuran-anjuran dari dokter ya, Dok ya. Apa harus gimana, minum obat apa, harus kayak gimana. Oke, dokter, sekarang kita langsung masuk ke closing statement nih, Dok, buat semua sahabat-sahabat Borneo tentang epilepsi, atau mungkin juga dokter pengen ngasih ke sahabat Borneo supaya harus gimana gitu. Silakan, Dok. Ya, mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan ke sahabat Borneo. Ya, mungkin pertama terima kasih ya Pak Adam ya. Dan Borneo FM yang sudah memberikan kesempatan tempatnya untuk kita menyampaikan edukasi pada hari ini. Mudah-mudahan ya pada acara kegiatan ini dapat mengubah mindset masyarakat tentang epilepsi itu sendiri ya. Bahwa epilepsi itu murni penyakit fisik ya, bukan penyakit astral dan sebagainya, spiritual dan sebagainya. Ini fisik di otak. Dan pasien epilepsi ini dapat hidup normal
ya. Jangan dikucilkan, justru kita dukung. Walaupun dia memang rutin minum obat, jika dia rutin minum obat dan kejang terkontrol, dia mampu hidup normal, bisa bersekolah, berprestasi, bisa berkeluarga dan sebagainya. Bahkan banyak teman saya ada spesialis riwayat epilepsi, ada juga ilmuwan riwayat epilepsi. Buktinya Hebat, cerdas juga ya. Iya. Iya, jadi itu patut ya diberi dukungan kepada pasien-pasien epilepsi. Dan tadi yang terpenting harus minum obat secara teratur ya. Ikuti instruksi dokter. Jika tidak diikuti kejang, nanti minum obat seumur hidup. Ya, jika tidak teratur. Nah, kalau teratur disiplin, kita bisa walaupun lama, tapi kan kita ada target bisa sembuh ya. Bisa terkontrol 3 tahun, turunkan, diikuti 5 tahun, bisa sembuh ya. Jadi epilepsi bisa disembuhkan. Hindari faktor pencetus, jaga kesehatan semua ya. Mungkin itu Dok. Itu Siap, aja ya Pak dokter. ya. Oke, sahabat Borneo, demikian tadi obrolan kita atau bincang sehat kita bareng sama Dr. Pascanus Lamsyhar PT SPN, dokter spesialis neurologi atau spesialis saraf dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang sudah ngobrol bareng sama kita mengenal lebih jauh tentang epilepsi, juga mengupas fakta dan melawan stigma tentang epilepsi. Dokter, terima kasih juga buat waktunya Dok ya. Terima kasih ya, ini juga bisa jadi pencerahan buat semua sahabat-sahabat Borneo untuk lebih mengetahui tentang apa itu epilepsi. Oke Dok, sukses, salam sehat, salam semangat. Baik, sahabat Borneo, terima kasih buat kebersamaannya di 89,4 FM Radio Borneo Making Life Better. Kita sudah bincang sehat barengan sama 2 dokter dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Dan di sesi yang pertama tadi ada Dr. Andi Darmawangsa SPKJ, dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang sudah membahas tentang deteksi dini gangguan jiwa. Dan juga Dr. Pascanus Lamsyhar PT SPN, dokter spesialis neurologi atau spesialis saraf dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang sudah ngupas juga tentang mengenal epilepsi, mengupas fakta dan juga melawan stigma. Baik, terima kasih buat semua kebersamaannya. Saya Adam dari 89,4 FM Radio Borneo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di next talk show. Salam Borneo, making life better.